Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Pada kesempatan hari ini Senin 6 Februari 2023 saya akan menyampaikan sosialisasi dan kemudian nanti kita bisa berdiskusi bersama. Mohon nanti keaktifannya ya. Untuk modul 1 yang sudah saya selesaikan, kami sebagai CPG Angkatan 7 menyelesaikan modul 1 mulai dari 1.1 hingga 1.4. Kemudian pada tugas akhirnya adalah pada modul 1.4 merupakan penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Pertama, selamat datang dulu untuk Bapak Ibu wali murid yang sangat luar biasa dan sahabat-sahabat guru saya serta Ibu Kepala Sekolah yang selalu mendukung. Dalam kegiatan desiminasi ini, mari kita belajar bersama, berkolaborasi bersama, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu sendiri seperti apa ya? Konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Kita buka satu persatu ya, kita udah. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena di kurikulum Merdeka ini kita mengikuti alur profil pelajar Pancasila, okay. Dalam profil pelajar Pancasila ini ada berapa Bu itu? Ada 6 ya. Ada 6 capaian yang kita harapkan ya. Yang pertama mandiri, kemudian yang kedua berpikir kritis, kemudian kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, dan berketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan lembaga kita yang di bawah naungan Muslimat, otomatis insya Allah semuanya kita rangkum dan kita olah untuk menjadi sebuah pembelajaran yang itu nanti diharapkan dapat mengajak anak-anak untuk belajar sesuai dengan tujuan dari profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin itu seperti apa ya kira-kira? Ada yang punya inisiasi disiplin itu nopo gitu? Ya, disiplin kan selama ini dimaknai dengan kepatuhan terhadap aturan dan cenderung menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Ketika anak-anak harus disiplin saat upacara misalkan, harus baris dengan baik, kemudian harus mengikuti aturan-aturannya. Nah, kemudian sebagai pendidik tujuan kita apa? Memberikan pendidikan kedisiplinan ini adalah si anak-anak berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi kalau intrinsik itu bisa diedit sama-sama. Nah, disiplin yang kita harapkan di sini adalah yang intrinsik. Nah, untuk mewujudkan disiplin yang dari dalam diri sendiri ini butuh proses yang luar biasa. Ketika anak-anak disiplin secara
ekstrinsik, otomatis dia akan takut dihukum, kemudian takut melakukan kesalahan, kemudian ketika dia juga akan menuntun dia untuk tidak berani jujur, ya kan, karena dia takut dihukum, akhirnya dia berbohong, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Yang pertama, bertahan hidup. Untuk bertahan hidup bagaimana? Makan yang sehat, makanan yang sehat. Jadi makanan-makanan yang 4 sehat 5 sempurna seperti itu. Kemudian apalagi? Olahraga agar selalu istirahat yang cukup, benar-benar. Apalagi untuk bertahan hidup. Ya, menjaga kebersihan. Jadi itu kita harapkan bisa terimplementasikan terhadap anak-anak. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ketika anak-anak merasakan kasih sayang di rumah, kemudian di sekolah juga dengan ibu gurunya, kemudian dengan teman-temannya juga diterima oleh teman-temannya. Nah, itu adalah kebutuhan dasar. Ketika anak-anak sudah merasa tidak nyaman, aku di sekolah kok nggak enak ya, bu guruku tidak pernah memperhatikan aku, misalkan seperti itu, atau teman-temanku ada yang ngeceng, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan ini kita sering melihat anak-anak yang maunya berkuasa, menang sendiri. Ini milikku, misalkan. Kalau bermain belum ingin berbagi. Nah, ini kita bagaimana bisa mengolah agar penguasaan atau keinginan untuk menjadi penguasa ini adalah menjadi penguasa yang baik, penguasa yang mau berbagi, penguasa yang saling menyayangi. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini yang sudah kita laksanakan ya, di sini selalu untuk mengikuti kegiatan ada 3-4 kegiatan, dan mereka anak-anak kita beri kebebasan untuk memilih kegiatan yang mereka sukai. Jadi kita siapkan, misalkan hari ini kita membuat pesawat, misalkan pesawat ada dari botol, ada dari kardus, ada dari melipat saja, atau ada yang mau menggambar, monggo, mereka sesuai dengan kebebasan keinginan mereka. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Nah, kesenangan di sini otomatis kita tahu anak-anak atau kita sendiri sebagai orang dewasa senang ketika kita bisa ber-speaking ya, kita bisa tepuk-tepuk, kita bernyanyi, kita menciptakan suasana yang menyenangkan saat belajar. Jadi belajar tidak hanya melulu dengan buku, kemudian melulu dengan menulis, berhitung, membaca dan lain sebagainya, tapi belajar yang menyenangkan. Dan ini insya Allah sudah kita praktekkan dan kita laksanakan bersama-sama. Kemudian yang keempat adalah motivasi perilaku siswa. Motivasi itu sendiri adalah dorongan yang timbul dari diri, sadar atau tidak sadar, untuk melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Nah, yang bersifat eksternal itu adalah datangnya dari luar. Misalkan ketika kita tidak mengerjakan tugas, kita akan dihukum. Nah, kemudian motivasi eksternal yang kedua, motivasi eksternal ada 2. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah penghargaan. Ternyata pemberian hukuman dan pemberian penghargaan itu ada beberapa sisi negatif dan positifnya tentu. Kalau hukuman secara fisik maupun non fisik, kita bisa melihat banyak sisi negatifnya ya. Jadi di era sekarang jarang sekali anak-anak yang memperoleh hukuman. Kalaupun ada hukuman itu harus hukuman yang mendidik gitu. Tapi yang namanya hukuman itu sifatnya bagaimana, Bu? Menyakitkan ya. Jadi ketika anaknya sudah pernah dihukum, otomatis dia
akan merasa minder bisa jadi, kemudian akan jadi rendah diri juga. Nah, gitu. Kemudian penghargaan. Nah, penghargaan itu sendiri ada dua, bisa menjadi sesuatu yang positif ketika itu kita dampingin. Ketika seorang anak misalkan mendapatkan di dalam kelas mendapatkan kejuaraan, itu akan menjadi positif ketika anak itu selalu kita beri motivasi dan dukungan, dan juga memberikan masukan bahwa ini adalah sesuatu yang harus dipertahankan, sesuatu yang tidak boleh berhenti hanya di sini. Nah, itu yang positif. Negatifnya, anak yang mendapatkan itu bisa jadi dia meremehkan, oh aku sudah bisa, seperti itu. Wah, aku sudah pernah jabat juara aja, aku malas belajar. Nah, itu ketika ada penghargaan. Kemudian penghargaan itu sendiri memberi nilai negatif terhadap yang lain. Yang lain pasti akan bilang, wah nanti pasti yang dapat penghargaan itu aja. Yang dapat nilai bagus pasti anak yang itu aja. Yang dapat juara misalkan anak-anak yang itu aja, seperti itu. Jadi penghargaan itu sendiri memberikan motivasi eksternal dari ada segi positif dan negatifnya. Tergantung kita harus tetap memberikan pengawalan, harus kita kawal, tidak hanya kita biarkan sudah dapat penghargaan seperti itu. Kemudian yang diterapkan di pendidikan guru penggerak ini motivasi intrinsik, itu adalah bagaimana menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri yang kemudian itu akan kita tanamkan setiap hari. Jadi sederhananya gini, ketika kita misalkan ya sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu, ketika kita tidak melaksanakan atau kita meninggalkan, apa yang terjadi? Ada rasa ada yang kurang gitu, seperti itu. Nah, ini bagaimana bisa menjadi seperti itu ketika hal-hal yang sederhana, ketika anak-anak misalkan kita biasakan untuk berbuat sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, misalkan tidak mengganggu teman, kemudian bersedia minta maaf, mau berbagi, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol, restitusi. Ada dua di sini juga. Yang satu adalah konsekuensi, yang kedua restitusi sendiri. Kalau konsekuensi itu otomatis ada hampir sama dengan penghargaan tadi, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Kalau konsekuensi ini sifatnya akan sementara. Misalkan ada anak yang ikut upacara kemudian terlambat, apa konsekuensinya? Misalkan dia harus mengucapkan Pancasila sendiri, harus menghafalkan ikrar sendiri, kemudian harus baris di belakang barisan, di kelompok A, yang kelompok B, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah bentuk konsekuensi. Nah, konsekuensi ini biasanya nanti sifatnya akan sementara membekas terhadap anak-anak. Artinya bisa jadi itu adalah sesuatu yang menjadikan anak-anak itu sendiri merasa bahwa itu bukan dari dirinya. Kenapa dibilang sementara? Karena dia hanya bertanggung jawab pada kesalahan yang dilakukan saat itu. Kemudian ini sifatnya juga menyuruh. Jadi ketika ada konsekuensi, anak-anak tidak ditanya dulu, kenapa kamu tadi kok terlambat, kenapa kamu misalkan waktunya upacara sudah berjalan baru datang. Nah, tidak ada pertanyaan itu, kemudian anak itu langsung disuruh, kamu baris di sini, kamu mengucapkan ikrar sendiri, kamu mengucapkan Pancasila sendiri dan lain-lain. Kemudian seolah-olah itu adalah konsekuensinya. Saat anak itu belum sempat berpikir bahwa apa yang mau dia lakukan, seperti itu. Misalkan dia harus minta maaf dulu, maaf Bu, misalkan hari ini saya terlambat karena misalkan
saya bangun kesiangan atau ibu saya masih repot, belum menyelesaikan masaknya, mau buru-buru ngantar. Jadi kita ketika ada konsekuensi ini, anak-anak hanya seolah-olah menjadi dia menjadi merasa dirinya bersalah seperti itu. Kemudian kalau restitusi yang diarahkan di guru penggerak ini merupakan konsep disiplin dengan identitas proses, kesadaran dari diri sendiri bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang untuk membentuk perilaku siswa dengan pemberian pertanyaan untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan dari dirinya sendiri. Kemudian, menghormati diri dan orang lain. Selanjutnya, teori kontrol dari kesadaran diri. Jadi dia mempunyai kontrol dari dirinya sendiri. Kemudian bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kalau di restitusi ini ada kesempatan dari anak ketika dia melakukan kesalahan saat terlambat ke sekolah, dia ditanya dulu kenapa terlambat, kemudian apa masalahnya, dia mengungkapkan. Bukan berarti pembelaan diri dari anak, enggak ya, tapi ini kita untuk berusaha mendengarkan, memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian anak itu akan menghormati dirinya dan orang lain ketika dia terlambat, berarti mengganggu proses upacara, misalkan seperti itu. Dia akan bisa berpikir, kemudian bersemangat memperbaiki kesalahan. Dan apa yang kamu lakukan ketika kamu sudah terlambat, apakah besok Senin juga akan terlambat lagi? Maka dia akan misalkan berjanji untuk tidak terlambat. Kemudian apa permasalahannya tadi diurai, misalkan dari orang tua, ya minta orang tuanya untuk tidak terlambat, atau dari dirinya sendiri. Jadi di situ restitusi. Kemudian pendekatan restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif, ya, sehingga menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Ketika dia diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan permasalahan yang dia hadapi, kemudian dia akan lebih berani, kemudian dia juga akan lebih bisa mengurai permasalahan-permasalahan yang lain. Misalkan ada permasalahan yang dihadapi. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi ketika kita menggunakan pendekatan restitusi ini, bukan untuk menebus kesalahan. Ketika saya terlambat, saya semata-mata harus mengikuti upacara sendiri misalkan, tapi itu adalah belajar dari kesalahan sehingga dia tidak mengulangi seperti itu. Kemudian memperbaiki hubungan misalkan kenapa terlambat dari dirinya sendiri, atau dari orang rumah, atau dari gurunya, kemudian dari teman-teman juga, kemudian itu bisa memperbaiki hubungan. Yang selanjutnya adalah sebuah tawaran, ini bukan paksaan. Ya, setelah kamu melakukan kesalahan, apa yang mau kamu lakukan, seperti itu. Jadi kita terbiasa seperti itu, bagus apa enggak, seperti itu baik apa enggak bisa dilakukan. Jadi ketika kita memberikan tawaran, anak-anak akan memilih, Kadang kan saya tadi kok sama Bu Guru ketika bertengkar dengan temannya menjatuhkan barang milik temannya, kemudian sama Bu Guru tiba-tiba disuruh mengembalikan gitu aja, dikembalikan. Padahal saya tadi mau minta maaf dulu loh Bu, kan kadang juga ada yang seperti itu. Kita beri tawaran, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu menjatuhkan buku temanmu. Misalkan saya mau minta maaf dulu, kemudian saya berjanji tidak mengulangi, saya minta maaf dan lain-lain gitu. Kemudian sebenarnya ini adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi apa dasarnya kok seperti itu? Kenapa anak itu misalkan
gampang plak-plak gitu ya sama temannya, itu pasti ada yang mendasari dan itu bisa kita cari. Kemudian yang keenam adalah fokus pada karakter, tanggung jawab bukan tindakan. Jadi tidak semata-mata kemudian hanya minta maaf, selesai, nanti diulangi lagi, bukan hanya selisih 1 atau 10 menit, tapi kadang setelah melakukan usaha diulangi lagi. Gitu. Kemudian yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi solusinya apa, kita tanya bersama-sama, ada diskusi dari anak dan guru serta yang menjadi permasalahan. Kemudian sebenarnya kita berada di mana ya? Posisi kontrol. Guru yang pertama menghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian yang keempat pemantau, yang kemudian yang kelima adalah manajer. Kalau sebagai penghukum itu ya seperti yang kegiatan upacara tadi ya, ada hukum. Kemudian membuat merasa bersalah seperti kasus yang tadi, saya jadi misalkan seharusnya mendapatkan sesuatu kemudian tidak mendapatkan, dia akan menjadi merasa bersalah. Ketika kamu tidak terlambat datang untuk upacara, apa yang harus kamu lakukan? Kamu tahu nggak? Kamu itu mengganggu proses upacara, misalnya seperti itu. Jadi dia merasa bersalah. Seperti itu. Kemudian ada juga yang ketika kita memposisikan sebagai teman, ya udah terlambat nggak apa-apa, udah masuk aja, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Ini tadi seperti yang bersifat konsekuensi tadi, hanya sementara. Jadi mungkin panjenengan sebagai orang tua dan juga ibu guru bisa memilih kita berada di posisi yang mana. Apakah kita menjadi penghukum, kemudian kita akan menjadikan dia si pelaku sebagai orang pembuat kesalahan, merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, kita memposisikan anak-anak kita sebagai teman, atau kemudian kita memposisikan diri sebagai pemantau saja. Ya udah, karena kamu terlambat, konsekuensinya ini, dan nanti yang harus kamu lakukan ini, kamu harus seperti ini, misalnya seperti itu. Nah, di guru penggerak ini setidaknya sebagai orang tua maupun sebagai guru, kita adalah sebagai manajer. Okay? Manajer di sini adalah bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak kita, memperbaiki mereka, kemudian mereka mempertanggungjawabkan diri mereka sendiri, kemudian mereka bisa menggali masalah dan solusi, dan kita membantu menggiring menemukan solusi secara bersama-sama. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Yang satu ya, 6 keyakinan kelas. Kenapa setelah ada guru penggerak ini, kenapa Bu kok keyakinan kelas, kok bukan peraturan kelas? Ya. Kalau peraturan kelas itu biasanya bagaimana? Sesuatu yang berasal dari eksternal. Kalau keyakinan kelas ini dari bagaimana itu menjadi sesuatu yang internal. Jadi bagaimana itu tertanam pada diri anak-anak sendiri. Kalau aturan kelas harus duduk rapi, harus ikut kegiatan, harus bagaimana, misalkan seperti itu. Yang tidak mengikuti aturan berarti harus mendapatkan hukuman, mendapatkan apa, seperti itu. Nah, kalau keyakinan kelas ini akan kita kembalikan kepada anak-anak ketika mereka melanggarnya. Nah, ini keyakinan kelas ini sebenarnya berawal dari peraturan kelas yang menjadi sebuah keyakinan. Mulak nih. Kesannya buatan mulak seperti ini, seperti yang saya bilang tadi. Jadi ketika orang terbiasa untuk makan, kemudian tidak makan, nah apa
sebuah keyakinan, bagaimana itu menjadi kebutuhan gitu loh. Kalau kita ngomong keyakinan itu bagaimana aturan-aturan itu menjadi kebutuhan. Ketika orang Islam aturannya harus sholat, nah, itu aturan. Tapi ketika itu menjadi sebuah keyakinan, kebutuhan kita, jadi kita harus sholat. Kalau kita tidak sholat, maka ada yang kurang seperti itu. Jadi bagaimana aturan kelas, aturan kesepakatan belajar menjadi sebuah keyakinan. Sekian dan terima kasih. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, terima kasih banyak waktunya dan kesempatannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kemarin Mas Nizam secara tidak langsung sama Mas Atta tidak sengaja menyinggung Mbak Hansa, ya. Saya tanyakan, saya dudukkan, kenapa kok seperti itu? Kemudian kalau diperlakukan seperti itu bagaimana, ya, seperti itu. Kalau itu sakit, kalau misalkan dipukul itu sakit, boleh dilakukan apa tidak? Jadi kita seperti itu, dan itu semua yang dilakukan kepada anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian ini kemarin juga kita membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang kita sepakati bersama seperti itu. Jadi anak-anak kita ajak apa keyakinan kelas yang kita sepakati, kemudian mereka mengusulkan harus bersih Bu, kelas kita harus bersih, berarti tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Kemudian mendengarkan harus satu orang yang bicara, misalkan bu guru saja, misalkan ada teman yang usul, yang lainnya juga mendengarkan bergantian. Kemudian menyelesaikan kegiatan seperti itu kita skip. Studi kasusnya sudah kita bahas di materi tadi. Kalau seperti ini sebaiknya kita berada di posisi mana, Ibu-ibu dan Bapak? Posisi satu sebagai penghukum, yang kedua sebagai, nggak kelihatan ya tulisannya, kemudian sebagai membuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, yang keempat sebagai monitoring, yang kelima sebagai manajer. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada umpan balik, mungkin ada pertanyaan, monggo dari wali murid, monggo. Satu atau dua, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas materi yang telah diberikan pada Ibu dan Ayahanda pada kelompok B1 pada siang hari ini. Terima kasih sekali, materi ini sangat bermanfaat karena ini sebagai wawasan ketika kita setiap hari dalam menyikapi anak. Dalam artian mungkin kita sudah merasa menjadi
ibu yang terbaik atau ayah yang terbaik, tapi dalam versi kita. Versi kita itu terkadang belum cocok dengan versi mamanya Sela, kadang seperti itu. Tapi menurut saya itu versi terbaik, kadang seperti itu. Yang dijelaskan sama Bu Emi tadi seperti contohnya meminta maaf, nggih. Kadang itu Ilona itu bilang gini, Bu, minta maaf ya tadi belum dapat juara kelompok narinya, kayak gitu. Tapi kadang saya merasa gini, kenapa harus minta maaf? Nggak apa-apa, nanti kita berusaha lagi, semangat lagi, kayak gitu. Terus kemudian Bu Emi tadi juga menjelaskan ada sebuah penghargaan, guys, penghargaan terhadap anak dalam meraih kejuaraan. Nah, itu sudah saya praktekkan ketika misalkan dia nanti kalau menang dapat apa ya Bu? Oh ya, nanti kamu minta apa? Oh nanti martabak, oke. Mixu, oke. Pokoknya kalau dia itu babakan perut ya. Kalau mainan enggak sih Bu? Pokoknya perut kenyang disampun. Di sini yang saya pertanyakan, bagaimana cara menjaga mood buruk pada anak? Karena mood buruk pada anak itu kalau misalkan dari awal itu moodnya buruk, itu menurut saya dari akhir itu buruk terus, okay? Dan itu sulit dikendalikan. Itu saya sampai menjaga ketika lomba itu Ilona itu ketika sudah tampil itu harus saya bawa pulang. Nanti saya takutnya ketika dia tidak mendapat juara, dia kecewa, besoknya dia tidak mau mencoba lagi dengan hal yang baru. Jadi saya sampai menjaga moodnya itu ketika dia sudah selesai tugasnya itu dia tak ajak pulang terus. Masalah kejuaraan atau tidak itu urusannya Bu Guru, nanti mungkin ada yang menunggu di sana, saya mikirnya gitu. Seperti itu. Pertanyaannya, gimana cara menjaga mood buruk pada anak dalam situasi belajar atau situasi apapun? Terima kasih Bu Emi. Terima kasih, pertanyaannya sangat menarik ya, dan sangat menginspirasi. Ini terjadi pasti tidak hanya pada Mbak Ilona, pasti pada setiap anak-anak kita. Ya, ketika dia mengikuti perlombaan kemudian tidak mendapatkan kejuaraan atau pada saat perlombaan harus menjaga moodnya. Nah, ini adalah sebuah proses yang tidak instan ya. Artinya harus terus menerus seperti yang dibilang mamahnya Ilona tadi bahwa kamu maunya apa, kamu inginnya apa. Nah, ini sudah salah satu trik, salah satu cara untuk menjaga moodnya anak agar tetap konsisten, agar kemudian dia tidak menurun moodnya. Nah, kemudian juga terus diberikan kayak motivasi itu harus ditanya, memang harus ditanya Bu. Jadi kamu kalau misalkan nanti konsekuensi terburuknya, misalkan kamu tidak mendapatkan kejuaraan, kamu harus bagaimana? Ditanya, jangan langsung kamu nanti nggak boleh nangis loh, misalkan nggak dapat kejuaraan, jangan langsung kita dok gitu nggih. Kita tanya dulu, Dek, misalkan kayak tadi sudah bagus nggih. Maaf ya Bun, tadi saya tidak waktu narik kelompok tidak mendapatkan kejuaraan. Kenapa harus minta maaf? Mamanya juga gitu. Nah, artinya ini ada komunikasi yang sangat bagus nggih. Jenengan sudah memberikan motivasi yang bagus kepada Ananda, Mbak Ilona untuk nggak harus minta maaf ketika kita nggak mendapatkan kejuaraan, berarti harus. Nah, kita tanya pada anaknya, kita harus bagaimana? Jadi dari awal terus seperti itu. Nah, konsekuensinya kamu kok jadi marah kalau misalkan kamu nggak juara tapi kamu marah. Nah, kamu tadi bilangnya gimana? Yang penting kita ikut lomba, misalkan seperti itu. Kita mencoba, kita berusaha dan kita kembalikan kepada Allah, misalkan seperti itu. Jadi jangan langsung dijawab, kamu kalau lomba nggak boleh nangis loh ya kalau nggak dapat juara. Kamu kalau nggak dapat juara misalkan mau diberikan apa, malah seperti itu misalkan. Mungkin itu adalah sesuatu yang dari luar tadi, ekstrinsiknya. Jadi kita tanya dari anaknya, kamu mau ikut lomba enggak? Iya. Kalau kamu mau ikut lomba,
konsekuensi terburuknya misalkan tidak mendapatkan harus bagaimana. Kalau perlu dicatat Bu, ini ya Il, misalkan nggak boleh nangis, misalkan nggak boleh marah-marah. Nah, kalau itu terjadi kemudian kita berikan pada anak-anak seperti itu. Itu terima kasih. Mungkin ada yang lain dari Ibu Guru nih, monggo. Dari Ibu Kepala nih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu Erwi, di sini kami memang dalam kedisiplinan. Tadi contohnya dalam waktu upacara nggih. Itu untuk memberi sanksi pada anak yang efisien, yang tidak membuat anak takut atau biar istilah Jawa kapok. Itu bagaimana? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasus universal nih Bu, kasus universal dan ini terjadi pada anak-anak kita. Kalau saya ingat yang dibilang Bu Ayu apa siapa ya kemarin? Apa jenengan yang di ini Bu? SD Kurota Ayun. Gurunya Wagang Letol semua. Mungkin Wagang Letol semua anak-anak keliaran, kejaran. Kalau ditanya itu dunia mereka. Nah, kalau seperti itu selesai ya Bu. Itu selesai, berarti nggak ada jawaban. Kita memang melihat dunia anak itu sangat luar biasa, lari-lari, lompat-lompat, kejar-kejaran, pukul-pukulan, bahkan melukai teman. Nah, ini yang perlu sekali kita tanamkan, memang harus pertama dari orang tua juga di rumah harus menanamkan ya. Artinya seperti Bu Mufid kemarin mengingatkan, pokoknya diingatkan Bu, kalau anak itu sampai di pintu gerbang, kalau di sekolah harus bagaimana. Misalkan dia menjawab sendiri, harus taat pada guru. Entah itu nanti dilakukan atau tidak ya. Kemarin Bu Mufid mengingatkan, pokoknya diingatkan. Jadi dari mau berangkat itu orang tua selalu harus mengingatkan. Kalau di sekolah harus bagaimana, harus taat pada aturan misalkan, kemudian harus mengikuti kegiatan misalkan. Nah itu. Kemudian kalau di sekolahan bagaimana Bu Guru. Nah, ini yang sangat kerepotan adalah ketika satu anak mempengaruhi anak lain. Ya, anak satu mainan, kemudian yang lainnya otomatis mengikuti atau bahkan mengajak sini mainan gitu, nggak usah ikut upacara. Nah, ini adalah proses penanaman yang harus kita dudukkan ya, kayak seperti yang saya contohkan tadi dengan Mas Nizam, dengan Mas Alta tadi, harus sering kita dudukkan, kita ajak bicara. Dan sayangnya nih, waktu di sekolah itu berapa jam? Jadi ketika kita harus menyelesaikan sekian banyak, itu waktu untuk belajarnya pasti akan tersita nih. Kalau misalkan kemarin saya dapat testimoni dari lembaga yang sudah kumer dan bagus itu dari Imersen sendiri ya Bu. Jadi satu kelas SD itu hanya 12 anak dipegang di ampu 2 guru. Jadi ketika ada satu anak, itu banyak kebutuhan khusus Bu. Banyak anak autis, banyak anak yang pendengarannya atau bicaranya atau lain sebagainya yang berkebutuhan khusus. Nah, jadi satu orang guru itu bisa fokus pada anak itu untuk terapi ya. Terapi, kemudian yang satu fokus untuk tetap mengajar anak-anak. Jadi itu ambigu ya, ketika di posisi kita sebagai lembaga yang harus satu lembaga harus satu guru, satu rombel harus 15 anak seperti itu. Dan ini untuk fokusnya ketika kita mau melakukan segitiga restitusi kayak tadi itu bisanya di luar jam pelajaran. Ketika anak-anak sudah pulang,
anaknya kita dudukkan seperti tadi, ya seperti itu. Dan itu kalau setiap hari juga kan sini juga ada ekstranya gitu. Jadi sangat memang ini sangat perlu waktu, kemudian perlu dampingan dari orang tua, kemudian dari ibu guru tuh setiap hari harus seperti itu. Jadi kalau yang saya melihat sudah kumer, benar-benar kumer dan itu ya itu di SD itu banyak yang bilang bahwa anak yang biasa itu bisa bersahabat dan menerima anak yang berkebutuhan khusus. Jadi ada anak autis yang setiap hari megang hidung, megang mata. Dek, kamu marah nggak kalau misalkan temanmu megang-megang gitu? Enggak Bu, katanya Bu Guru, anak itu istimewa loh, luar biasa. Ketika dia berasal dari dirinya sendiri untuk mengatakan bahwa kondisi temannya itu istimewa, meskipun itu sebenarnya mengganggu, ya. Jadi penanamannya sangat bagus. Itu nggih, terima kasih banyak waktunya Ibu-ibu, pangapunten sangat nggih, dan Ibu guru semuanya juga terima kasih banyak. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga ini nanti akan membawa kebaikan untuk kita semua. Akhirnya dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun yang badhe pulang. Oh nggih, arisannya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti yang sudah kita buat kemarin, hari ini kita mau membuat apa? Mainan kelas kita apa saja? Bersih. Kan, sudah kita sepakati, oke? Nah, apa ini kita sudah? Teman-teman, kita ulangi sekali lagi. Berarti keyakinan kelas kita adalah satu. Berarti kalau kamu ingin belajar dengan baik harus mematuhi keyakinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mirza, Mas Atta, jadi mau tanya, kenapa tadi pagi kok memukul bahasa? Oh iya, kalau Gale mau marahi sama Dek Atta itu boleh ditiru apa tidak? Nah, kalau memukul itu sakit apa tidak rasanya? Nah, kalau sakit itu boleh dilakukan lagi. Berarti mulai sekarang harus berjanji bagaimana? Tidak boleh mengeplak. Apakah yang kamu lakukan dengan memukul itu adalah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak. Kalau tidak, berarti kamu harus berjanji untuk merubahnya bagaimana? Dengan tidak memukul lagi. Oke? Ya, silakan.
saja untuk memperkenalkan saya mengikuti Bu Eni saja untuk mengangkat waktu. Terima kasih. Saya ucapkan kehadiran panjenengan semuanya sudah merespon undangannya Bu Eni. Hari ini Bu Eni nanti mungkin agak panjang ya, minta waktu agak panjang yang terkait dengan tugasnya Bu Eni sebagai guru penggerak yang harus sosialisasi kepada panjenengan dan ibu guru semuanya. Biasanya tugas ini harus disampaikan karena terkait dengan tagihannya dari guru penggerak. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang kedua kalinya ya, di bulan Februari Januari ini dari ibu guru banyak yang nge-share lomba ya, nge-share lomba. Alhamdulillah, tapi ya semuanya dari wali murid juga responnya bagus, tidak lupa tidak apa ya dengan lembaga yang lain. TK kita juga bagus, dimanapun kemarin lomba dimanapun alhamdulillah mendapatkan kejuaraan, dan ini masih ada lomba-lomba lagi. Kami sangat-sangat berterima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mengikutkan putra-putrinya. Dukungan panjenengan, tanpa kerjasama kita mungkin sekolah ini tidak ada apa-apanya. Dan begitu anak-anak bisa meraih kejuaraan, sudah otomatis nama lembaga kita juga terangkat ya. Kemarin meski saya Facebook ibu, jadi ya ada di WA mungkin juara terus yang begitu ya. Alhamdulillah ya. Jadi kejuaraannya anak-anak itu tidak hanya dilihat oleh wali murid kita, tapi juga bisa ke mana-mana karena dengan adanya sekarang itu yang sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, karena tadi sudah disampaikan Bu Eni ya tentang lomba dan apa lagi tadi? Tapet ya, sudah kemarin sudah disinggung tadi Bu Eni, kita belajar outdoor ya di pemadam kebakaran. Kemarin anak-anak sangat luar biasa senangnya, mudah-mudahan bermakna untuk anak-anak, bisa diserap pembelajaran kemarin bisa diserap anak-anak dengan baik. Dan saya hanya mohon doanya kepada ayah bunda, semoga Bu Eni dalam tugasnya guru penggerak ini selalu diberi kelancaran, diberikan kemudahan, terutama sehat, karena tugas yang luar biasa. Selain tugas di sekolahnya sendiri, tugasnya dari guru penggerak itu yang tagihan-tagihannya yang luar biasa. Minta doanya dari ibu, bapak, ibu, ayah bunda semuanya, semoga Bu Eni berhasil dengan baik, dengan nilai yang memuaskan, dan bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk lembaga kita, membawa perubahan pembelajaran yang baik untuk lembaga kita juga. Mungkin hanya itu, karena nanti Bu Eni masih banyak yang mau disampaikan terkait dengan yang disosialisasikan apa Bu? Penyebaran, pemahaman dan pengalaman budaya positif ya. Dan nanti mohon nanti ayah bunda bersabar sedikit mendengarkan Bu Eni. Ini juga nanti karena video itu ini nanti juga mau diunggah ya, karena ini tugas dari guru penggerak ya. Mohon nanti jangan pulang dulu, di nanti Bu Eni sukses nanti sampai selesai gitu ya ayah bunda ya. Terus ini apa nih tambahan juga ini, karena saya kemarin juga ada WA ini apa penculikan meskipun ini belum mungkin di kota sini, tapi kemarin
ibunya Nino bilang di SD Muhammadiyah kemarin. Terjadi seperti itu juga. Ada yang menjemput gitu loh, yang tidak dikenal gitu loh ya. Kemarin pun saya juga dari pengawas itu dimintai data anak, data guru, karena mungkin juga terkait dengan dari Dandim itu dimintai data anak juga. Biasa nggak pernah Dandim itu ya kok, karena mungkin ada banyak informasi penculikan ya itu kok kemarin diminta seperti itu. Monggo dijaga putra putri pun, kalau bermain jauh-jauh tetap diawasi. Kalau menjemput misalnya nyangking temennya apa temannya itu mohon untuk dibilangkan di guru ya. Kayak tadi barusan Raka ayahnya kesini ternyata sudah dibarengi ibunya Faiz ya. Gak bilang sama bu guru kan kita juga menjadi kebingungan bu gurunya ya. Monggo ya kalau barengi nyarangi temannya yang lain mau untuk konfirmasi kepada bu gurunya, jadi kita tidak tidak kebingungan ya. Bunda-bunda yang kami hormati, mungkin hanya ini saja karena waktunya sudah siang. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dengan semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Emi Nur Susanti, TK Muslimat NU 023 Protonegara 1 Ponorogo, calon guru penggerak angkatan 7 dengan fasilitator Bapak Sultanain dan pengajar praktek Ibu Yuwana Fajarwati akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 penerapan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas adalah sebagai berikut. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih berpusat pada guru, di mana guru sebagai sumber informasi utama, sehingga anak kurang mengeksplorasi kemampuannya, kurang mandiri dan tidak memiliki kebebasan, dan anak cenderung mengerjakan tugas. Padahal seharusnya pembelajaran haruslah berpusat dan berpihak kepada anak, dan sebenarnya anak itu adalah sumber informasi dan sumber belajar. Saya banyak belajar tentang pemikiran KHD sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang pernah saya lakukan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro ini menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar mengajar saja. Saya harus memberi contoh tauladan yang baik bagi murid-murid saya. Ide dan gagasan yang muncul selama proses perubahan dengan menggunakan metode pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid, menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, inovatif, mandiri, dan berani, menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna bagi anak-anak. Praktek baik dari aksi nyata yang dapat saya lakukan adalah sebagai berikut. Kegiatan yang saya lakukan di awal adalah melakukan perencanaan. Perencanaan tersebut saya lakukan melalui diskusi dengan teman sejawat dan juga membuat perencanaan berupa RPP. Yang selanjutnya adalah perencanaan yang biasanya ketika di awal kegiatan setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera, berguna untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Dan pada hari-hari selanjutnya biasanya ada kegiatan fisik motorik kasar yang berguna untuk memantapkan motorik kasar sehingga melatih motorik halus lebih matang. Jamuran joget tak sirah
Kegiatan selanjutnya adalah refleksi. Apa saja tantangan dan solusi agar pembelajaran yang selanjutnya lebih baik? Refleksi dilakukan bersama anak-anak di akhir kegiatan dan pemberian pesan moral untuk kebiasaan setiap hari agar pembelajaran yang berikutnya menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Tantangannya adalah sesekali ada anak yang belum mau mencoba hal-hal baru, belum terbiasa melakukan kegiatan yang menunjukkan kemampuannya untuk maju, berada, menampilkan kemampuannya di hadapan teman-teman. Solusi yang dapat saya berikan adalah memberikan motivasi, senantiasa memberikan kesempatan yang lebih sehingga anak-anak yang belum berani akan mau mencoba dan diawali dengan teman-teman yang lain sehingga teman lain bisa menjadi contoh bagi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terpilihnya Bu Emi Nur Susanti SPD sebagai calon guru penggerak di angkatan 7. Kami sangat bangga sekali. Semoga Bu Emi selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan untuk meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin guru pembelajar yang berpusat pada anak. Semangat terus Bu Emi, kami tunggu hasil karya terbaikmu untuk perubahan pada lembaga kita bersama. Selamat berjuang, semoga sukses untuk Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Ilona Wania Saswa saking TK Muslimat Brotonegaren 1 badhe ngaturaken geguritan. Guruku ibarate banyu laut, senajan diombe wong akeh ora bakal entek. Guruku ibarate srengenge, cahayamu ora bisa bakal entek. Ana polisi, ana dokter, lan ana dosen. Sapa sing ngajari? Ana kiai, ana tentara, lan ana insinyur. Sapa sing ngajari? Kabeh mau jasane guru. Matur nuwun guru. Terima kasih Ore, tepuk tangan. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Emi Nur Susanti TK Muslimat NU 023 Brotonegaren Ponorogo akan menyampaikan aksi nyata modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Dalam aksi nyata ini, pengembangan diri yang sederhana, yang konkret, rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang antara lain, saya melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, agar terwujudnya profil pelajar Pancasila. Dalam aksi nyata ini, pengembangan diri yang sederhana, yang konkret, rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang antara lain, saya melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, agar terwujudnya profil pelajar Pancasila.
Kegiatan berikutnya bergotong royong, membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama dan saling kerja bahu-membahu. Kemudian melakukan kolaborasi dengan teman saat diskusi kelompok dan praktek langsung. Terobosan berikutnya yang dapat saya lakukan adalah melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi IT. Bagaimana anak-anak belajar menggunakan laptop, kemudian mengerti apa yang bisa kita cari dan kita gali dari situ. Memberi kesempatan dan melatih anak-anak untuk berani saat menunjukkan kemampuannya di hadapan teman-teman dengan praktek langsung membacakan syair, puisi, ataupun tepuk dan yang lain sebagainya. Jeruk nipis dikasih madu, dikasih air panas, diminum bukan ya. Dan diperas kita dalam kegiatan pembelajaran. Ayo Mas Ibra dikasih madunya. Kerja sama Mas Ibra ngasih madu di situ. Mbak Ira yang meras, Mbak Ilona yang ngiris, Mas Zulfi yang ngasih air hangat sedikit. Dibuka. Berikutnya, saya melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai-nilai sebagai guru penggerak dengan cara aktif mengikuti kegiatan peningkatan SDM. Menciptakan karya inovatif dengan melakukan pembelajaran yang menggunakan IT serta pembuatan aplikasi pembelajaran yang saya share di channel YouTube saya. Kemudian melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat untuk selalu melakukan refleksi demi perbaikan pembelajaran. Senantiasa melaksanakan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Perasaan saya selama melakukan aksi nyata pada modul 1.2 adalah saya sangat termotivasi dan tertantang untuk selalu melakukan hal-hal yang lebih baik. Ide atau gagasan yang timbul adalah melakukan praktek baik dengan murid dan teman sejawat dalam melakukan perubahan. Pembelajaran yang dapat saya ambil setelah melakukan aksi nyata ini adalah guru harus menjadi contoh, menjadi tauladan bagi anak didiknya, maka wajib untuk selalu mengembangkan dirinya secara berkelanjutan dan konsisten. Guru harus memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga pembelajaran lebih bermakna dan bermanfaat untuk anak-anak. Dampak perubahan positif yang paling dapat saya rasakan adalah murid menjadi lebih bersemangat dalam belajar dan dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Emi Nur Susanti, TK Muslimat NU 023 Brotonegara 1 Ponorogo, calon guru penggerak angkatan 7 dengan fasilitator Bapak Sultan Naim dan pengajar praktek Ibu Yuwana Fajarwati akan menyampaikan modul aksi nyata modul 1.3.A.9 visi guru penggerak. Kegiatan aksi nyata ini digunakan sebagai implementasi dari rencana manajemen perubahan yang telah dibuat dengan pendekatan inquiry apresiatif untuk menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Latar belakang aksi nyata berdasarkan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Sebagai calon guru penggerak, saya berperan untuk menuntun dan menumbuhkan kepemimpinan murid. Murid yang memiliki profil pelajar Pancasila
melalui pengajaran dan pembiasaan yang disesuaikan dengan kondisi murid maupun situasi sekolah. Melalui pendekatan inquiry apresiatif, saya sebagai calon guru penggerak merumuskan visi murid impian, yaitu terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, berkarakter, cerdas, dan nasionalis dalam era globalisasi. Dari visi tersebut, kemudian saya mengejawantahkan salah satu aspek visi berkarakter melalui prakarsa perubahan diri, yaitu berupaya untuk mewujudkan kepemimpinan siswa melalui peningkatan rasa percaya diri, sub-elemen dimensi mandiri, profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata ini mewujudkan siswa berkarakter profil pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi mandiri, sub-elemen percaya diri. Tahapan aksi nyata: 1. Persiapan, 2. Pelaksanaan, 3. Refleksi. 1. Pada tahapan persiapan, saya melaksanakan perencanaan strategi penerapan aksi nyata, kemudian melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk pelaksanaan hal-hal yang saya koordinasikan berkaitan dengan kegiatan pengajaran dan pembiasaan yang dapat meningkatkan rasa kemandirian dan percaya diri. Kemudian melakukan tindak lanjut untuk mewujudkan budaya positif. Yang kedua, pada tahap pelaksanaan saya mengimplementasikan prakarsa perubahan diri yang telah saya rencanakan dengan tahapan bagja, yaitu kegiatan-kegiatan yang bertuang dalam kegiatan belajar mengajar dan pembiasaan yang dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Pada tahap yang ketiga adalah refleksi. Pada tahap refleksi, saya menuliskan pada jurnal refleksi mengenai pengalaman, perasaan, dan pembelajaran apa saja yang saya dapatkan selama proses aksi nyata ini. Saya juga membuat rencana tindak lanjut mengenai apa yang akan saya perbaiki dan apa yang saya tingkatkan dari aksi nyata yang telah saya laksanakan. Kritik, saran, dan masukan dari rekan teman sejawat serta siswa juga akan saya tampung demi perbaikan diri di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terpilihnya Bu Emi Nur Susanti SPD sebagai calon guru penggerak di Angkatan 7. Kami sangat bangga sekali. Semoga Bu Emi selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan untuk meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin guru pembelajar yang berpusat pada anak. Semangat terus Bu Emi, kami tunggu hasil karya terbaikmu untuk perubahan pada lembaga kita bersama. Selamat berjuang, semoga sukses untuk Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilona Wania Sastra dari TK Muslimat
Demikian yang dapat saya sampaikan dari modul 1.3 aksi nyata. Sekian dan terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakinlah sebuah perubahan pasti terjadi. Lakukan untuk kebaikan.